Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafarif Nurkolis, NIM 1903040107 dari kelas pemrograman aplikasi mobile C2. Di sini saya akan membahas aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi UTS pemrograman aplikasi mobile, yaitu membuat 3 activity. Yang pertama activity identitas, kedua itu ada form pendaftaran, dan ketiga ada perhitungan luas bangun ruang. Pertama, saya akan membahas di bagian activity main atau di activity identitas. Saya akan membahasnya menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tampilan, lalu yang kedua ada bagian codingannya atau untuk perhitungan-perhitungan dan lain-lain. Untuk bagian tampilan activity pertama yaitu identitas, di sini saya pakai background color marun. Sebelumnya saya sudah menyiapkan warna-warnanya ya biar selaras di tiap activity-nya, biar sama semua warnanya, satu tema. Dan saya hanya menggunakan sebagian saja. Saya tentukan dulu warna yang ingin saya cantumkan nanti di aplikasinya, baru disimpan di bagian sini, color. Nah, di sini kan ada background, warnanya color marun yang udah saya buat tadi. Lalu di bagian text view pertama, untuk bagian judul, UTS pemrograman aplikasi mobile menggunakan warna putih, ukurannya 20 dp. Terus di bagian tengah atau center. Lalu di bagian selanjutnya ada bagian garis. Garis ini nih menggunakan warna gold. Kemudian ada bagian ini nama Dafarif Nurkolis, nama saya, dengan warna gold. Teksnya 20 dp ukurannya. Lalu ada NIM, sama stylenya kayak nama. Di sini ada NIM-nya saya. Kemudian yang ketiga juga sama, stylenya kayak tadi. Ada kelas. Lalu di bawahnya ada keterangan. Keterangan ini membuat aplikasi formulir pendaftaran dan perhitungan bangun ruang menggunakan warna gold 2. Selanjutnya di sini ada garis lagi, sama kayak tadi, garis di atas ditambahin lagi. Dan bagian button. Sebelumnya di awal-awal kan pakai ini. Saya menggunakan kelas main activity yang udah dibuat dulu sebelumnya. Di kelas main activity ini fungsinya buat melanjutkan tombol yang ingin kita pindahkan halamannya. Misalnya di ini kan button pertama ada button form pendaftaran. Menggunakan ID buttonnya button form pendaftaran. Lalu di bawahnya ada button hitung luas bangun ruang. Nah, buatnya tuh di sini di main activity. Di button form pendaftaran yang udah tadi saya buatnya kan di sini dulu, baru dimasukin ke sini. Di button form pendaftaran ini nantinya akan saya pindahkan halamannya ke halaman kelas move activity. Untuk button hitung luas bangun ruang akan saya pindahkan ke halaman move activity 1. Ini move activity itu yang form pendaftaran, move activity 1 itu yang hitung luas bangun ruang. Ini udah ya untuk bagian activity 1 identitas. Kemudian ke activity 2 yaitu form pendaftaran. Di sini saya akan membahas tampilannya dulu seperti biasa. Pertama menggunakan background color marun biar sesuai tema. Lalu di sini ada kelas ya, ada kelas move activity. Kelas ini nih buat yang nantinya untuk diisi dalam data-data sini. Ada NIM, ada nama, prodi, alamat. Untuk NIM, nama, alamat menggunakan string, dan untuk prodi menggunakan spinner atau kayak pilihan gitu. Nih sudah saya masukkan di sini. Khusus untuk bagian spinner untuk prodi dibuatnya di sini ada select prodi, ada TI, sipil, kimia, elektromesin.
kemudian tinggal dieksekusi, yang nantinya akan muncul di bagian sini prodi. Terus ini ada judul seperti biasa kayak tadi, judul stylenya sama, garis juga sama. Ini ada bagian dua kolom ya. Pertama ada kolom name sama kolom ini buat isi inputnya. Untuk bagian isian inputnya ini pakai color gray menggunakan text hint, yaitu kayak keterangan gitu, masukkan name. Warna inputnya itu ntar warna emas, gold. Terus untuk warna color hintnya yang masukkan name-nya ini warna gold 2 atau emas yang lebih terang buat membedakan. Lalu di sini sama nama ini sama aja kayak name tadi, sama. Kemudian ini spinner tadi yang udah saya buat di sini. Di sini ada prodi sama pilihan-pilihannya, ntar pilihannya tuh muncul pilihan ini. Kemudian alamat. Terus ini ada button submit ID-nya. Nantinya itu datanya akan disimpan dan akan ditampilkan. Itu untuk activity kedua. Kemudian activity ketiga. Di sini ada activity ketiga ya, untuk hitungan bangun ruang. Ada kubus, balok, segitiga, lingkaran. Yang intinya tiap kolomnya ini beda-beda munculnya. Ada bagian kubus, bagian balok, bagian segitiga, dan bagian lingkaran. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama bagian sini dulu ya, bagian utama activity ketiga menggunakan kelas move activity 1. Bagian sini untuk membuat kelas eksekusi ada blank fragment 1, 2, 3, 4 yang masing-masing untuk kelas kubus, balok, segitiga, dan lingkaran. Udah sih, cuman itu saja. Ini stylenya seperti biasa kayak tadi. Untuk ini bagian baris pertama ya, yang bagian ini nih, kubus, balok, segitiga, lingkaran, warnanya gold, ID text-nya juga gold, kayak biasa aja. Terus ininya ada isiannya, ada bagian kubus, balok, segitiga, lingkaran. Dan ini untuk bagian halamannya yang ntar ditampilin di tiap kolom ini, yang ada 4 kolom ini. Pertama kita ke kolom kubus ya, perhitungan kolom kubus. Tampilannya seperti ini, sama, background marun. Terus di sini ada judul, di sini ada keterangan sisi. Di sini buat input, masukin nilai sisinya. Terus ada button hitung dan ini rumus-rumusnya. Kemudian hasil. Sama semua untuk balok juga sama template-nya seperti itu. Hanya saja ini inputnya input sisi, kalau balok inputnya panjang, lebar, tinggi. Kemudian untuk segitiga inputnya alas dan tinggi, dan terakhir lingkaran inputnya itu jari-jari. Masing-masing punya kelasnya sendiri ya. Kayak ini kubus, kelasnya ini fragment 1 dengan rumusnya 6 kali input sisi kali input sisi. Ini nih yang udah kita input nantinya ntar ya, di sebelah sini akan dihitung di sini. Kemudian luas akan dimunculkan di bagian TV result. TV result itu bagian hasil yang ntar akan berubah sendiri hasilnya, berubah sesuai hasil yang udah kita buat tadi perhitungannya untuk kubus. Lalu untuk balok rumusnya di sini 2 kali input panjang plus kali lebar plus 2 kali panjang lebar plus 2 kali tinggi lebar. Ntar seperti biasa ditampilkan di TV result. Kemudian di bagian perhitungan segitiga rumusnya ini 0,5 kali input alas kali input tinggi
muncul di TV result, dan terakhir bagian lingkaran. Rumusnya 3,14 kali input jari-jari kali input jari-jari ditampilkan di TV result. Nah, masing-masing kelas ini kan punya namanya masing-masing ya. Ada kelas blank fragment 1, blank fragment 2, fragment 3, dan blank fragment 4. Ini dipakai semua di tiap-tiap sini. Nah, ini bagian kubus pakai kelas blank fragment 1. Ini blank fragment 2, 3, dan 4. Yang nantinya tuh menggunakan rumus yang udah kita buat tadi, dicantumin semua ke sini, dihubungin. Ya, itu dari penjelasan coding. Kemudian kita akan penjelasan dari hasil aplikasinya. Di sini saya menggunakan real device ya. Nggak pakai simulator, pakainya real device. Nah, udah terhubung kasus, tinggal kita jalankan. Nah, berhubung menjalaninya ini kan lumayan waktu yang lama ya, jadi akan saya skip langsung ke aplikasinya. Ya, ini adalah aplikasi mobile yang telah saya buat, dan ini adalah tampilan dari activity pertama, yaitu activity identitas. Di bagian atas adalah nama projectnya UTS, kemudian bawahnya ada judul UTS pemrograman aplikasi mobile, dan ada identitas diri saya, ada nama Davarif Nikolis, NIM 1903040107, dan kelas pemrograman aplikasi mobile C2. Lalu di bawahnya ada keterangan membuat aplikasi formulir pendaftaran dan perhitungan bangun ruang, dan terdapat dua button. Pertama, button form pendaftaran untuk ke activity 2, dan button perhitungan luas bangun ruang untuk ke activity 3. Kita akan ke activity 2, yaitu menekan tombol form pendaftaran. Di sini ada formulir pendaftaran, ada NIM, nama, prodi, alamat. Kita mencoba isi, misalkan NIM 1903040111, namanya Ayubi. Lalu prodinya teknik informatika, alamatnya Brebes. Dan ketika tekan tombol simpan dan tampilkan isi data formulir, akan menampilkan isian tadi. Kita bisa isi yang lain juga, misal NIM-nya 118, terus ini namanya Disa, prodinya teknik kimia, alamatnya Bogor. Nah, pas klik tombol simpan akan muncul data yang sebelumnya dan data yang tadi barusan di input, dan seterusnya. Itu untuk activity 2. Kemudian activity 3 yang perhitungan ya, ada perhitungan luas permukaan kubus. Di sini kita coba masukkan nilai sisi, misalkan 5. Kita pencet hitung, muncul hasilnya 150. Terus balok, perhitungan luas permukaan balok. Kita input panjangnya 15, lebarnya 20, misalkan tingginya 10. Lalu berapa hasilnya? 1600. Terus untuk segitiga, alasnya misalkan 100, tingginya 50, hasilnya 2500. Dan terakhir perhitungan luas lingkaran jari-jari, misalkan 30, hasilnya 2826 ya. Semuanya ini ada rumusnya masing-masing di bagian bawah tombol hitung, dan juga ada string hasilnya yang nantinya berubah sesuai hasil masing-masing sesuai dengan rumus perhitungan. Ya, begitulah hasil dari aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi UTS pemrograman aplikasi mobile ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.